Ini disebut CRISPR Cas9. Teknologi CRISPR memungkinkan para ilmuwan untuk membuat perubahan DNA pada sel-sel yang dapat memungkinkan kita untuk menyembuhkan penyakit genetik. Sayang, wahai rakyat Indonesia, pisau itu bagus kalau dipakai untuk bagus, tapi untuk menyakiti juga bisa. Kalau teknologi ini sudah ada dari 2017 untuk menyembuhkan mereka yang rasa genetik, ya bisa juga untuk yang lainnya kan. Dan itu yang pasti memerlukan data DNA. Dan ternyata PCR itu adalah alat pendataan DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue ada Babe Aldo yang tetap santuy, bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Banyak umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Seperti biasa guys, sebelum kita masuk ke konten, jangan lupa Gustul Hindi, ramuan herbal yang luar biasa untuk meningkatkan imunitas tubuh, agar tubuh kita bisa melawan infeksi dari luar, khususnya polusi udara yang mengandung zat PM2,5 yang bisa menyebabkan anosmia, badai sitokin, ispa, gangguan pernapasan ya. Jangan lupa Gustul Hindi, ramuan herbal itu yang paling penting. Jangan pakai yang nanti malah jadi maya. Dan gitu aja dari gue. Ya, kita masuk ke konten. Guys, masih saja orang berkutat tentang PCR ini adalah tentang harganya. Sekali lagi, beberapa konten gue udah mengatakan bahwasannya kalau harga itu 3 bulan yang lalu gue bahas itu masalah harga ini, masalah bisnis. Ya, sekarang ternyata gue menemukan satu bukti baru ya. Dari Mbak Jordi Mahardi yang kemarin gue upload dan gue udah screenshot beritanya apa semua, itu mengatakan tentang adanya genome sequencing dari PCR. Genome sequencing itu untuk pendataan ya, jadi bisa memisah-misahkan gitu, mengurutkan data-data sel yang ada dalam satu sampel. Di dalam sampel itu mereka bisa saja mengatakan yang diurutkan itu adalah datanya virus gitu ya, selnya virus. Tapi di dalam itu juga ada data DNA, dan ini penting sekali untuk diketahui. Karena dari data DNA itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Banyak yang bisa dilakukan, dan ini harus diselidiki supaya kita tahu bahwasanya apakah benar ini ada kejahatan kemanusiaan atau tidak. Dan ini mestinya para dokter lebih tahu dari gue. Mestinya. Kadang-kadang dokter malah ngomonginnya soal harga doang sih ya. Nyawa manusia Indonesia ini nggak ada harganya, nggak ada nilainya, ini luar biasa. Kita harus memperjuangkan ini, anak-anak kita gimana. Nah, gue menemukan satu website ya. Di sini banyak tentang istilah untuk genetika, tentang DNA. DNA ini apa aja yang bisa dilakukan? Ini konten gue pertama nih ya. Jadi gue akan bahas tentang nih. Di sini dari farmasetika.com ya. Ya, kalian bisa search juga itu farmasetika.com. Di sini tentang teknologi CRISPR ya. Di sini ada beberapa yang kita mau bahas adalah yang ini. Penemu CRISPR CA-S9 ungkap teknologi edit DNA yang bisa mengubah segalanya. Edit DNA yang bisa mengubah segalanya. Ini tulisannya gue gedein biar kalian enak ngeliatnya ya. No, udah gue gedein. Majalah Farmasetika VE2N1 Januari 2017. Ini udah 2017. Kebayang nggak lu? Sekarang 2021. Meningkat udah berapa banyak tuh? Teknologi udah berapa banyak itu meningkatnya? Kecurigaan kita harus berdasar ya, dengan ilmiah ya, dengan bukti-bukti data ya.
Saat ini melalui teknik modifikasi genetik yang rumit telah terbukti menghasilkan produk mutasi genetik pada tanaman, buah maupun hewan. Seperti tomat yang tahan lama, buah-buahan tanpa biji, ataupun ikan zebra yang berfluoresensi. Lalu apa jadinya ketika ditemukan sebuah teknologi CRISPR Cas9 yang mampu membuat teknik editing genetik yang lebih simpel dan memungkinkan untuk diaplikasikan kepada manusia. Allah. Bisa untuk mengatasi berbagai penyakit genetik, bahkan memodifikasi sifat-sifat yang sebelumnya hanya ada di cerita fiksi ilmiah. Aduh. Seperti manusia superhero dengan tulang yang kuat, warna kulit berbeda, memperlambat penuaan dini, dan lain sebagainya. Seorang profesor kimia molekul dan sel biologi, penemu teknologi revolusioner CRISPR Cas9 untuk editing gen, Jennifer Doudna mengungkapkan perspektif hambatan dan tantangan terkait penemuannya yang terangkum dalam sebuah video TED Talks berdurasi 15-53 menit. Ini videonya ya guys ya. Kita baca aja, kita baca. Kalau mau tahu videonya kalian bisa cari sendiri di farmasetika.com. Apa itu teknologi CRISPR Cas9? Beberapa tahun yang lalu dengan rekan saya, Emmanuel Carpentier, saya menciptakan teknologi baru untuk mengedit genom. Ini disebut CRISPR Cas9. Teknologi CRISPR memungkinkan para ilmuwan untuk membuat perubahan DNA pada sel-sel yang dapat memungkinkan kita untuk menyembuhkan penyakit genetik. Sayang, wahai rakyat Indonesia, pisau itu bagus kalau dipakai untuk bagus, tapi untuk menyakiti juga bisa. Kalau teknologi ini sudah ada dari 2017 untuk menyembuhkan merekayasa genetik, ya bisa juga untuk yang lainnya kan. Dan itu yang pasti memerlukan data DNA. Dan ternyata PCR itu adalah alat pendataan DNA. Dari mana, Bapak? Nah, sequencing, pemisahan, pengurutan. Satu sampel itu ada yang diurutin. Ada virus mungkin, ada bakteri, ada juga sel DNA kita. Kira-kira nih yang ditunjukin ke kita cuma sel virusnya aja, terus DNA-nya enggak gitu. Padahal dalam satu sampel. Mikir. Kebayang kalau itu dikumpulin bisa jadi apa aja. Ini yang ngomong bukan gue. Kalau gue yang ngomong jangan lu percaya. Gue bukan dokter, bukan ilmuwan. Tapi ternyata ada jurnalnya. Kecurigaan gue sebagai orang yang kritis. Ini penting kalian perhatikan. Ini demi bangsa Indonesia. Dan teknologi untuk rekayasa genetika, mutasi genetika sudah ada di 2017. Anda mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa teknologi CRISPR, gue nyebutnya CRISPR ya, berasal dari proyek penelitian dasar yang bertujuan untuk menemukan bagaimana bakteri melawan infeksi virus. Bakteri harus berurusan dengan virus di lingkungan mereka, dan kita dapat berpikir tentang infeksi virus seperti bom waktu. Bakteri hanya memiliki beberapa menit untuk menjinakkan bom sebelum jadi hancur. Jadi banyak bakteri yang ada dalam sel mereka memiliki sistem kekebalan adaptif yang disebut CRISPR, yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi DNA virus dan menghancurkannya. Jadi kalau dibuat bagus ini teknologi ya bagus. Tapi kalau lihat begini, keadaannya begini, kira-kira ini bagus apa enggak ya? Dan ini perlu diselidiki nih. Nih pakar-pakar hukum, pakar-pakar biologis, kimia, ini harus bersuara dong. Ini bisa jadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan PCR. Nggak cuman GSI. Ada berapa PCR di situ? Karena kalau kita tes PCR itu kan, kita bawa KTP, kita bawa KTP ya, KTP, nomor induk KTP itu kependudukan ada, nama jelas, alamat lengkap, terus data DNA. Protein Cas9 secara otomatis mengedit DNA. Bagian dari CRISPR adalah protein yang disebut Cas9 yang mampu mencari, memotong, dan akhirnya menurunkan DNA virus dengan cara tertentu. Dan melalui penelitian kami bertujuan untuk memahami aktivitas protein Cas9 ya kita menyadari bisa memanfaatkan fungsinya sebagai teknologi rekayasa genetika. Nih, rekayasa genetika. Bisa ada tuh rekayasa genetika tuh. Ada.
Jadi dengan data DNA yang ada di mereka, mereka bisa merekayasa. Ngopi. Ngopi dah, ngopi. Teknologi CRISPR telah diuji di tikus, monyet, bahkan virus HIV dari sel manusia. Teknologi CRISPR telah digunakan untuk mengubah DNA dalam sel tikus dan monyet, serta organisme lain juga. Ilmuwan Cina menunjukkan baru-baru ini bahwa mereka bisa menggunakan teknologi CRISPR untuk mengubah gen pada embrio manusia. Embrio, masih dalam perut, embrio. Dan ilmuwan di Philadelphia menunjukkan mereka bisa menggunakan CRISPR untuk menghapus DNA dari virus HIV terintegrasi dari sel manusia yang terinfeksi. Ayo, kesempatan untuk melakukan semacam editing genom. Jadi gen lu diedit gitu, gen manusia ini diedit, bisa dibuat macam-macam. Nah, ya. Ini ceritanya di sini yang bagus-bagus saja untuk pengobatan, untuk ini. Tapi apakah itu tidak mungkin untuk yang lain? Apakah ini tidak mungkin untuk menjadi biological weapon, senjata biologi? Kalau dipetakan itu DNA. Nah, ini mikir. Yuk belajar. Juga menimbulkan berbagai masalah etika yang kita harus mempertimbangkan. Karena teknologi ini dapat digunakan tidak hanya di sel dewasa, tetapi juga dalam embrio dari organisme, termasuk spesies kita sendiri, yaitu manusia. Di dalam embrio bisa direkayasa. Dalam embrio, tahu embrio sel telur itu, nah. Embrio itu telur, bisa direkayasa. Oh ya Allah, masih ngomongin harga lu. Masih ngomongin harga. Ini bisa jadi kejahatan kemanusiaan ini. Dan bersama dengan rekan-rekan saya sudah menelpon untuk percakapan global tentang teknologi yang saya ciptakan. Sehingga kita dapat mempertimbangkan semua implikasi etis dan sosial dari teknologi seperti ini. Teknologinya sudah ada, berarti udah bisa. Cuman mereka masih mempertimbangkan. Ini 2017. Apakah nggak mungkin 2021 ini, apakah pandemi ini dijadikan sebagai pengumpulan sampel DNA, lalu mereka gunakan teknologi ini untuk melakukan sesuatu yang mereka mau. Aduh. Yang ingin saya lakukan sekarang adalah memberitahu Anda apa teknologi CRISPR dan apa yang dapat dilakukannya. Di mana kita hari ini dan mengapa saya pikir kita perlu mengambil jalan bijaksana yang maju dalam cara kita menggunakan teknologi ini. Penemunya sendiri mengatakan perlu kebijaksanaan. Kebayang nggak kalau teknologi ini jatuh ke tangan orang-orang yang nggak bertanggung jawab? Gimana mau dibilang tanggung jawab? Kalau sekarang aja terang-terangan nih, pejabat kita bisnis kok. Bisnis. Apakah bisnisnya cuma uang? Apakah uangnya itu cuma dari kita bayar PCR-nya? Apakah data DNA itu juga jadi uang? Untuk apa data DNA? Orang kadang ngeremehin. Untuk apa data DNA? Nih, banyak nih. Nih. Lu lihat nih, banyak data DNA bisa. Ya Allah. Dah. Asal-usul CRISPR, ketika virus menginfeksi sel bakteri, mereka menyuntikkan DNA mereka, dan dalam bakteri, sistem CRISPR memungkinkan bahwa DNA untuk dipetik dari virus dan dimasukkan ke dalam potongan kecil dalam kromosom DNA bakteri. Dan bit-bit yang terintegrasi dari DNA virus bisa dimasukkan di sebuah situs yang disebut CRISPR. CRISPR singkatan dari Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Singkatan CRISPR merupakan mekanisme yang memungkinkan sel untuk merekam dari waktu ke waktu dari virus mereka. Bit DNA diteruskan ke keturunannya sel, sehingga sel-sel terlindungi dari virus tidak hanya dalam satu generasi, tapi lebih banyak generasi sel. Hal ini memungkinkan sel untuk menyimpan catatan infeksi. Dan rekan saya, Blake Wiedenheft, suka mengatakan CRISPR merupakan lokus efektif kartu vaksinasi genetik dalam sel. Bayangin tuh. Setelah itu bit DNA dimasukkan ke dalam kromosom bakteri. Sel kemudian membuat salinan kecil dari molekul yang disebut RNA. Kayak pernah dengar ya, Moderna, RNA. Ya mirip kali ya, sama atau kebetulan ini? Memang sengaja atau kebetulan ini?
Nah, yang merah dalam gambar ini merupakan ulangan tepat dari DNA virus. RNA adalah sepupu kimia DNA dan memungkinkan interaksi dengan molekul DNA yang memiliki urutan yang cocok. Mood RNA itu dimasukkan lewat apa? Micin. Kebongkar ya. Panjang nih. Secara rekayasa genomik, CRISPR bisa mengubah segalanya. Jadi sekali pemotongan untai ganda dibuat dalam DNA, kita dapat menginduksi perbaikan. Bisa untuk perbaikan, ingat ya. Kalau bisa untuk perbaikan, bisa juga untuk uji coba. Bisa jadi macam-macam. Dan dengan demikian berpotensi mencapai hal-hal luar biasa. Seperti mampu memperbaiki mutasi yang menyebabkan anemia sel sabit atau menyebabkan Huntington disease. Saya benar-benar berpikir bahwa aplikasi pertama dari teknologi CRISPR akan terjadi dalam darah, di mana itu relatif lebih mudah untuk memberikan alat ini ke dalam sel dibandingkan dengan jaringan yang solid. Ini 10 tahun ke depan teknologi CRISPR bisa digunakan. Jadi perlu data DNA. Udah. Kalian harus mikir. Nih ya, kalian harus berpikir tentang teknologi ini dan kenapa data DNA dan apa itu PCR. PCR itu jelas. Ya, dia untuk mengumpulkan data genome sequencing, data gen baik virus, bakteri maupun sel tubuh kita. Untuk apa itu? Bisa digunakan macam-macam ini. Untuk pengobatan bisa, tapi untuk yang lain-lain juga bisa. Dan bisa memodifikasi rekayasa genetika, modifikasi genetika. Dan ini kalau terjadi kepada rakyat Indonesia, kebayang nggak jadinya gimana? Dan video ini gue buat seluruh tokoh bangsa Indonesia, baik pejabatnya yang di eksekutif maupun di legislatif, khususnya di DPR RI. Dengar ini, buat para ilmuwan. Kalian tahu ilmu ini tapi kalian diam saja. Apa bahayanya bagi rakyat Indonesia ini? Tolong sampaikan. Dan buat rakyat Indonesia, gue berpesan buat diri gue dan seluruh rakyat Indonesia, sampaikan video ini. Ini ada, gue bukan ngecap. Gue mungkin nggak terlalu tahu tentang teknologi itu. Tapi gue berpikir kritis. Dan itu ada. Dan PCR sudah terbukti. Mereka mengakui bahwasannya mereka sedang mengumpulkan data lewat genome sequencing yang dilakukan lewat PCR test. Dan kalau data DNA rakyat Indonesia itu banyak, bukan tidak mungkin rakyat Indonesia sedang menjadi kelinci percobaan untuk rekayasa genetika. Bukan tidak mungkin. Ini harus diselidiki, ini harus dibongkar, dan rakyat Indonesia harus bersuara. Dan saya mengajak semuanya yang masih punya cinta di hati kepada bangsa ini, ayo sama-sama kita bongkar ini, kita usut ini. Ini ada apa? Ingat sekali lagi, ini bukan hanya uang. Ini bukan hanya uang. Tapi tentang bagaimana masa depan genetika anak bangsa kita. Kita mungkin selamat, tapi kalau direkayasa lewat micin yang ada mood RNA di situ, turunan kita jadi apa? Karena data kita sudah ada di mereka. Data DNA kita sudah ada di mereka. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan ini semuanya jadi pelajaran. Dan tolong bantu share ini. Bantu share. Sampai rakyat Indonesia banyak yang sadar tentang bahayanya data DNA yang dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa menjadi sebuah proyek rekayasa genetika manusia. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, semangat.